Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan pertemuan selanjutnya dengan materi yaitu tentang lembaga sosial. Kemarin ada rekan Ibu ya yang masuk di kelas kalian yang bernama Pak Asep. Nah, Ibu akan meneruskan pertemuan selanjutnya tentang materi lembaga sosial. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di dalam buku paket itu ada di halaman 96 ya tentang lembaga sosial. Baiklah, Ibu akan jelaskan mengenai lembaga sosial. Yang pertama yaitu ada pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi dalam masyarakat. Nah, terbentuknya lembaga sosial ini karena adanya tujuan dan fungsi di dalam masyarakat tersebut. Supaya hubungan antara masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat tersebut, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Nah, apa itu norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Nah, pedoman tingkah laku di sini diartikan sebagai memberitahu perilaku kita itu benar atau salah. Seperti itu ya. Norma itu memberitahu perilaku kita itu benar atau salah. Nah, sejumlah norma-norma ini disebut dengan lembaga sosial. Nah, tadi terbentuknya lembaga sosial karena adanya di dalam masyarakat. Nah, norma juga terbentuknya karena adanya lembaga sosial seperti itu ya. Namun tidak semua aturan atau norma itu dapat disebut dengan lembaga sosial. Kenapa dikatakan demikian? Karena lembaga sosial itu memiliki beberapa syarat. Nah, di sini ada syarat-syarat lembaga sosial. Ada 3 syarat lembaga sosial, yaitu yang pertama sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Nah, yang pertama itu masyarakat itu harus bisa menerima norma tersebut. Nah, yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Artinya menjiwai itu memberikan rasa norma itu warga itu dapat merasakan norma yang berlaku. Yang ketiga yaitu norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, di sini norma itu mengikat atau mempunyai sanksi. Artinya norma itu kan aturan. Setiap aturan itu kalau kita melanggar pasti akan mendapatkan sanksi. Itu tadi ya syarat-syarat lembaga sosial ada 3. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tingkatan norma. Di sini tingkatan norma ada 4. Yang pertama ada cara. Cara lebih terlihat pada perbuatan pada masyarakat tersebut. Nah, penyimpangan norma ini tidak akan mendapatkan hukuman berat. Tetapi hanya mendapatkan celaan atau teguran. Nah, cara ini itu cara melihat perbuatan di dalam masyarakat. Misal, Ibu contohkan ya tentang penyimpangan norma ini tidak mendapatkan hukuman berat, tetapi hanya mendapatkan celaan atau teguran. Misal, kalian membuang sampah sembarangan, pasti kan ada yang menegur, ibu guru atau orang tua atau siapa yang menegur di sekeliling kalian, kenapa tidak membuang sampah pada tempatnya. Itu ya yang dikatakan cara. Yang kedua ada kebiasaan. Nah, kebiasaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Nah, kebiasaan itu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Misal seperti kita pamitan untuk bepergian. Misal kita selalu bersalam kepada orang tua untuk pergi. Nah, itu kita lakukan secara terus-menerus. Itu yang dikatakan dengan kebiasaan. Yang ketiga yaitu ada tata kelakuan, yaitu kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan. Nah, kelakuan bertindak ya yang dikatakan di sini. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Nah, di sini tata kelakuan.
situ berarti sudah ada norma atau aturan yang berlaku. Misal di dalam sekolah itu ada tata tertib sekolah. Nah, di dalam tata tertib sekolah itu jika kalian melanggar tentu akan dikasih sanksi kan. Kalian melanggar misal keluar masuk kelas dalam masih jam pelajaran, itu kalian akan dikenakan sanksi kan, karena ada tata tertibnya di dalam sekolah. Nah, yang terakhir ada adat istiadat, yaitu tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kelakuan pola kelakuan masyarakat yang mengikat pada anggotanya. Nah, adat istiadat ini pasti ada di setiap daerah atau adat istiadat di tempat atau di lingkungan kalian masing-masing. Nah, adat istiadat ini juga mempunyai sanksi. Sanksinya yaitu seperti sanksi di dalam adat kalian. Misal adat seperti tiga. Ibu lanjutkan ya tadi tentang adat istiadat. Nah, Ibu contohkan seperti itu ada pernikahan. Pastikan di setiap daerah kalian, di lingkungan kalian itu pasti ada pernikahan. Ada adatnya pernikahan. Nah, di situ pasti ada tata cara kelakuan seperti apa adat istiadat pernikahan di daerah kalian atau di lingkungan sekitar kalian. Baiklah ya, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan tentang lembaga sosial. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa langsung tanyakan dengan Ibu, baik itu di WA group ataupun japri Ibu langsung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.